Pak. Oh ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya Bapak mau absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Halik, Hadir semua, apakah sudah Pak. hadir semua teman-temannya? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Oh ya, karena hari ini yang hadir lebih awal adalah Halik, maka doa bisa dipimpin oleh Halik. Halik dipersilahkan untuk memimpin doa. Iya, Pak. Pada teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Iya, terima kasih Halik. Teman-teman yang lain bisa dicontoh dari Halik agar hadir lebih disiplin lagi supaya nantinya kita pimpinan doa bisa bergantian. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita bisa memberikan semangat dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Rina bisa dipimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasilanya. Yuk, Rina pimpin. Maju ke depan. Ya, terima kasih Rina. Yang lainnya bisa tepuk tangan buat Rina. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai tema berapa kemarin sudah? Tema 4, Pak. Ya, tema 4. Hari ini kita akan mempelajari tema 5. Mengenai wirausaha, subtema pertama, kerja keras berbuah kesuksesan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati PowerPoint, siswa diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat magnet. Siswa mampu menentukan tentang sifat-sifat magnet. Siswa mampu menganalisis jenis teks formulir dengan benar. Dan siswa mampu mempraktikkan pengisian formulir dengan tepat. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video mengenai magnet. Kalian bisa menyimak dengan baik. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 5, yaitu tentang magnet. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi.
Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari Magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet, yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Dan materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi ketika kalian meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Contohnya itu adalah kertas. Nah, perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis apabila yang pertama, penghalang terlalu tebal. Maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya itu kayu yang tebal. Apabila kalian meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal, maka magnet tidak akan dapat menarik benda logam tersebut. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda logam itu jaraknya sekitar 10-15 cm, masih dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan, apabila jarak antara benda logam dan magnet itu 1 meter, maka magnet tidak dapat menarik benda tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki 2 kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North, dan kutub selatan.
Biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S, yaitu South dalam bahasa Inggris. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama, atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ini. Apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama apabila didekatkan, maka saling tolak-menolak. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Ada bermacam-macam jenis magnet. Berdasarkan cara terbuatnya, magnet itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada magnet alami, dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Dan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu ada magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap. Artinya, sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Nah, contoh batu magnet yang ditemukan di Magnesia itu contohnya seperti ini. Jenis magnet selanjutnya yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Adapun jenis-jenis magnet buatan yaitu yang pertama, ada magnet yang berbentuk seperti huruf U, dinamakan dengan magnet U, di mana magnet U ini memiliki dua kutub, yang berwarna biru merupakan kutub selatan, sedangkan yang berwarna merah merupakan kutub utara. Jenis magnet yang kedua yaitu disebut dengan magnet batang. Jenis magnet ketiga disebut dengan magnet silinder. Jenis magnet keempat disebut dengan magnet cincin. Magnet yang kelima disebut dengan magnet cakram. Magnet keenam disebut dengan magnet jarum. Dan yang terakhir yaitu ada magnet ladam atau tapal kuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan benda. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada benda ferromagnetis, yang kedua ada benda paramagnetis, dan yang ketiga ada benda diamagnetis. Yang pertama yaitu benda ferromagnetis. Benda ferromagnetis adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja. Sedangkan benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya itu ada aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis atau benda non-magnetis. Benda diamagnetis ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada plastik dan juga kayu. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah bisa melihat video mengenai magnet. Sekarang Bapak ingin bertanya mengenai video tadi. Coba sebutkan, Hanapi, apa saja kutub yang ada pada magnet? Ada dua, Pak. Ada kutub utara dan kutub selatan. Ya, terima kasih Hanapi. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Maini. Maini, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Besi,
paku, jarum, sama kertas. Bukan, kertas bukan ya Pak ya? Ya, bukan Oh bukan, kertas. oh iya Pak, bukan, iya. Ya, benda yang bersifat seperti nikel, besi, dapat ditarik oleh magnet. Iya Pak. Selanjutnya, Bapak meminta agar kalian bisa menganalisis mengenai sifat-sifat magnet yang ditampilkan dari video tadi. Coba Halik. Halik, Ya Pak. ya, bagaimana cara menganalisis sifat-sifat magnet yang ada di video tadi, Halik? Sifat-sifatnya saling tarik menarik Pak, dan saling Ya. mendorong-mendorong. Ya, sifat-sifat magnet ada 3. Magnet dapat menarik benda magnetik, mempunyai 2 kutub, dan medan magnet berbentuk gaya magnet. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD. Sebelumnya, kalian Bapak kelompokkan secara heterogen. Misalnya, Halik dengan Maini, Hanapi dengan Nur Saidah, Abdullah dengan Rina, Nur Aidi dengan Nur Erni Latifa, dan Abdullah dengan Lika. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya Pak. Sebelumnya di sini kita melakukan percobaan. Pertama, kertas yang kita carik-carik, penggaris yang kita gosok-gosokkan ke rambut. Coba lihat di sini, penggaris yang kita gosok-gosokkan ke rambut tadi dapat mengangkat kertas yang kita carik-carik tadi. Ayo coba bersama dengan anggota kelompoknya, coba diperagakan dulu. Bisa kalian dekatkan. Sudah dicoba. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari siswa-siswa yang lain? Belum Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Radi. Kenapa Pak kertas yang kita cari-cari tadi maka terangkat Pak dengan penggaris yang kita gosokkan Pak? Ya, karena penggaris yang kita gosokkan ke rambut dapat menimbulkan gaya magnetik yang dapat menarik kertas. Oh, nggih Pak. Ya, siswa yang lain ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ya, silakan Abdullah. kalau contoh lain ada Pak selain misal penggaris dan kertas? Ya, kalian bisa menggunakan pulpen, bisa. Menggunakan peniti, bisa. Bisa diperagakan di rumah nanti. Oke, terima kasih Pak. Silahkan diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai langkah-langkah dalam pembuatan magnet. Nanti Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil percobaan. Bagaimana anak? Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Pak, sudah. Ya, Halik dipersilakan maju untuk menyampaikan hasil percobaannya. Ya Pak.
Ulun mencoba tadi penggaris dengan kertas, Pak. Pertama, langkah-langkahnya penggaris digosokkan ke kepala, ke rambut, kemudian didekatkan dengan kertas. Terjadi tarik-menarik, Pak. Kesimpulannya terjadi medan magnet. Ya, dari kelompok lain apakah sama dengan Halik atau ada memiliki perbedaan dari hasil percobaannya? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya, tepuk tangan buat Halik dulu. Jadi kesimpulannya, apa Hanafi kesimpulannya dari hasil percobaan tadi? Simpulannya, Pak, kita dapat membuat medan magnet dari benda-benda sederhana. Contohnya tadi ada penggaris yang digosokkan ke rambut, bisa menimbulkan medan magnet. Ya, tepuk tangan buat Hanafi. Selanjutnya, apakah kalian pernah mengisi formulir seperti formulir pendaftar sekolah atau formulir mengikuti lomba atau pernah melihat sebelumnya? Pernah, Pak. Oh ya, di sini Bapak akan menampilkan video mengenai pengisian formulir. Pada saat kita ingin mendaftarkan sekolah atau saat kita ingin mendaftar lomba, biasanya ada formulir yang harus kita isi. Bagaimana cara mengisi formulir yang tepat sesuai dengan petunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia KDP 3.5 dan 4.5 dengan materi petunjuk pengisian formulir. Tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras, berbuah kesuksesan. Kalian sudah siap? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang tepat. Dalam proses pengisian formulir, tentu memiliki petunjuk pengisian. Biasanya saat kita mengisi formulir, kita akan dibantu oleh petugas yang memberikan formulir tersebut. Namun, bila formulir tersebut harus diisi dengan mandiri, maka terdapat petunjuk dalam pengisian formulir tersebut. Anak-anak hebat, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan petunjuk pengisian formulir? Petunjuk pengisian formulir daftar petunjuk yang dapat memberikan informasi tentang cara pengisian formulir. Petunjuk ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan dalam mengisi formulir. Petunjuk pengisian formulir biasanya terletak di bagian bawah formulir. Perhatikan petunjuk pengisian formulir dengan teliti karena biasanya ada beberapa data yang hanya diisi oleh petugas. Gunakan juga tinta hitam dalam pengisian formulir. Nah, setelah kita memahami petunjuk pengisian formulir, selanjutnya mari kita mempelajari langkah-langkah dalam mengisi formulir. Langkah pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Kedua, baca petunjuk pengisian dan isi sesuai dengan petunjuk. Ketiga, perhatikan bagian yang harus diisi dan yang tidak diisi. 4. Isilah formulir sesuai dengan permintaan. Tidak perlu ditambah atau dikurang. Dan yang kelima, jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Nah, setelah kalian mengetahui langkah-langkahnya, sekarang perhatikan contoh pengisian formulir berikut.
sini ada sebuah petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN dan juga ada formulir Sahabat Pena siswa-siswi negara ASEAN yang belum terisi. Nah, sebelum kita mengisi formulir, kita simak petunjuknya ya. Pertama, isi formulir menggunakan nama lengkap. Jadi, nama kita ditulis secara lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang kedua, isilah formulir dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. 3. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Keempat, tulis alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Dan kelima, tulis tujuan untuk mengikuti klub. Dan keenam, jangan lupa sertakan tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Setelah kita membaca petunjuk pengisian formulir, mari kita isi formulir berikut. Pertama, kita tulis nama lengkap kita dengan huruf kapital. Selanjutnya, tempat tanggal lahir sesuai dengan akte kelahiran. Lalu kebangsaan, yaitu negara asal. Jenis kelamin, kelas, alamat rumah, jangan lupa lengkap dengan kode pos. Nomor telepon rumah, apabila ada, silakan diisi ya. Nama sekolah, alamat sekolah lengkap dengan kode pos dan juga nomor telepon sekolah. Hobi, tujuan menjadi anggota Sahabat Pena ASEAN. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan tanda tangan. Nah, anak-anak hebat, itu tadi penjelasan mengenai petunjuk pengisian formulir. Semoga bermanfaat ya. Ya, anak-anak. Tadi kalian sudah menyimak video mengenai petunjuk pengisian formulir. Sekarang Bapak minta kalian untuk mengidentifikasi teks formulir dan mempraktekkan cara pengisian teks formulir ke dalam LKPD. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Di sini ada petunjuknya dulu. Sebelumnya Bapak beri waktu selama 5 menit dalam melakukan pengisian LKPD. Silakan anak-anak kerjakan. Ya, bagaimana anak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Oh, Ya. Abdullah, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya mengenai penulisan teks formulir. dikembalikan sedikit, Pak. Ya, selanjutnya Halik bisa menampilkan hasil diskusinya dengan temannya. Maju ke depan Halik. Bisa, Pak. Nomor 1, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir supaya tidak salah dalam pengisiannya, Pak. Yang kedua, Ya, selanjutnya oh, iya. Maini selanjutnya. Nomor berapa, Pak? Ya, maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dengan temannya tadi Maini. Oh iya, penulisan nama di formulir harus menggunakan huruf kapital dan sesuai dengan akte kelahiran. Alamat juga harus sesuai di KTP, alamat lengkap, kecantumkan kode pos. Nama terang ditulis, tanda tangan dan nama terang juga harus ditulis. Ya, selanjutnya Nur Adi.
Bisa maju ke depan, Radi, menyampaikan hasil diskusinya. Dikembalikan langsung ke Pian, Pak. Pak. Ya, selanjutnya Hanapi. Iya, Pak. Ya, silakan maju ke depan, Hanapi. Ya, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap, maka kita akan mengalami kesusahan untuk menuju ke alamat yang dituju. Ya, dari hasil penyampaian diskusi kalian tadi, diskusinya yang paling lengkap adalah kelompok Maini. Ayo berikan tepuk tangan kepada kelompok Maini. Ada permennya, Pak. Ya, ada, nanti Bapak traktir minum di kantin. Asik, hore. Selanjutnya LKPD-nya dikumpul dulu ya. Pak. Ya, Pak. Tadi kita sudah belajar mengenai kerja keras berbuahkan hasil. Pertama, materi kita magnet dan pengisian teks formulir. Selanjutnya, Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian setelah menerima materi tadi. Ya, di sini soal evaluasi Bapak berupa pilihan ganda A, B, sampai D. Jangan lupa diberi nama dulu. Ayo silakan kerjakan, Bapak beri waktu 15 menit. Ya, sudah. Bisa kalian kumpulkan hasil evaluasinya? Iya, Pak. Ya, maju ke muka satu-satu. Setelah kita mempelajari materi tadi, dapat kita simpulkan bersama-sama. Pertama, mengenai sifat-sifat magnet. Yang kedua, bagaimana cara pengisian teks formulir dengan benar. Halik, kita tadi mempelajari tentang apa, Halik? Tentang magnet, Pak, dan pengisian formulir. Ya, betul. Nur Saidah, kita tadi mempelajari tentang apa, Nur Saidah? Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan masuk dalam pembelajaran kedua, yaitu mengenai reklame. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Yo, Hanapi maju ke depan, pimpin. Mari teman-teman, kita semua bernyanyi. 1, 2, 3. Pisang belum masak, masak sebiji, Mandaletok, mandaletok, pisang kayu bengkok, menggunakan api, apinya kesurupan, hendak dimakan api, apinya kesurupan, menghambat sekutu. Pisang sosiku belum masak, masak sendiri di rumah dari masak sendiri di rumah
cak mangga cok. Pada Tanduk sapi, tanduk sapi, tanduk sapi, tanduk sapi. Bawang, yang mana batusku yang mana batusku Ya, sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak minta Abdullah maju ke depan untuk pimpin doa. Ayo Abdullah. ya Pak. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum pulang. Bis 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya, hati-hati ya anak-anak pulang ke rumahnya. Ya, Pak. Pak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.